Seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur sukses meraup cuan dengan mengolah belimbing menjadi topping serabi. Dari usaha ini ia bisa mendapat omset 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Ada juga nih seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat yang bisa mengolah jengkol menjadi stik yang laris manis dipesan konsumen. Saking banyaknya pesanan, dalam sehari ia harus memproduksi 3.000 sampai 6.000 bungkus stik jengkol. Jengkol biasanya diolah menjadi masakan seperti jengkol balado. Sudah terbayang aroma khasnya ya? Nah, di tangan seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat, jengkol bisa diolah menjadi camilan gurih dan renyah, yakni stik jengkol. Awalnya, Rina Maulina hanya coba-coba membuat stik jengkol dan menjualnya. Ternyata, stik jengkol buatan Rina diminati konsumen. Saking larisnya, Rina harus memproduksi 3.000 hingga 6.000 bungkus stik jengkol setiap hari. Prospeknya gitu kan, toko juga total jumlah itu sampai 120 toko sampai detik ini. Ya alhamdulillah bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk kerja bareng di Nempawon ini. Omset satu bulannya berapa? Satu bulannya itu antara 40 sampai 60 juta. Stik jengkol dibuat dari tepung terigu, tepung tapioka, dan jengkol rebus. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lada, telur, mentega, dan garam. Bumbu dan jengkol rebus di blender hingga halus lalu dicampur dengan bahan lainnya. Jika adonan sudah kalis, stik jengkol dicetak dan digoreng. Ada dua varian rasa stik jengkol, yakni original dan pedas. Berkreasi untuk menghasilkan cuan juga dilakukan oleh Asna Rosida, seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur. Warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo ini membuat dan menjual serabi belimbing. Buah belimbing diiris tipis untuk dijadikan manisan sehingga kadar airnya berkurang. Belimbing kemudian dijadikan topping serabi. Wisatawan itu ke Karangsari ataupun ke Blitar sekarang sudah istilahnya sudah tahu kalau di Blitar itu ikonnya salah satunya adalah belimbing. Jadi saya harus mencoba bagaimana saya itu juga berinovasi terkait dengan ikon dari pemerintah. Meski baru 3 tahun, usaha serabi belimbing milik Asna berkembang. Dalam sehari, minimal 300 serabi belimbing diproduksi dengan omset per bulan mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Berawal dari kegelisahan warga pada saluran air yang penuh sampah, warga di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah menyulapnya menjadi kolam ikan nila. Setelah kurang lebih 5 tahun, rezeki didapatkan dengan memanen ikan. Sementara sepasang ikan hias arapaima raksasa jadi tontonan menarik bagi pengunjung di Berenuen, Kabupaten Pidi, Aceh. Saluran irigasi persawahan sepanjang kurang lebih 600 meter di Desa Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah ini memiliki pemandangan unik. Warga disuguhi indahnya pemandangan ribuan ikan nila yang berenang di saluran air sawah. Ide ini tidak lepas dari kisah perjuangan para pemuda kampung tersebut. Saluran irigasi berisi ribuan ikan nila ini dulunya layaknya tempat sampah dengan bau menyengat. Kemudian para pemuda berinisiatif untuk membersihkan selokan disusul pembibitan ikan nila. Kini warga bisa panen setidaknya 5 kuintal ikan nila dengan harga jual mencapai Rp24.000 per kilogram. Ya tergantung kita terbar benihnya. Minimal kalau teman-teman ya 5 kintal lah. Kalau kolam ini bisa sampai 2 kintal. Sementara itu warga yang melintas dari Medan ke Banda Aceh atau sebaliknya, ketika mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum Berenuen, dihibur pemandangan unik. Di SPBU ini terdapat puluhan jenis ikan hias yang dipelihara dalam kolam berukuran 3 x 4 meter. Adapun jenis ikan yang dipelihara mulai arapaima raksasa, gurami, patin, nila, hingga lele jumbo.
Selain ikan, di kolam juga terdapat beberapa pasang kura-kura. Oh, Arapaima, ada juga yang lain. Nah, untuk orang yang kunjung sini dipakai tiket gratis nggak, Bang? Oh, enggak, gratis. Gratis. Ya. Sudah berapa lama kolam ini berlaku, Bang? Kira-kira 4 tahun lagi. Kolam ikan hias air tawar yang berada di SPBU Berenen memiliki izin pemeliharaan dari Dinas Perikanan setempat. Hampir setiap sore, kolam dipenuhi pengunjung. Tim Liputan, CNN Indonesia.